Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Penahanan dilakukan terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Dr. Reza Gladys senilai 5M. Dari kondisi terkini Bekasi dan sekitarnya yang lumpuh dikepung banjir, yang kini panas jadi sorotan, aksi dugaan pengancaman hingga pemerasan terhadap pengusaha produk skincare Reza Gladys, serta dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, akhirnya mengantarkan artis kontroversial NM dan asistennya Mail Syaputra mendekam di balik jeruji besi. Penahanan dilakukan setelah kedua tersangka diperiksa oleh penyidik dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya Selasa kemarin hingga memakai baju oranye. Dan inilah fakta-fakta NM akhirnya ditahan dan pakai baju oranye atas kasus dugaan pemerasan 5M dan pengancaman hingga TPPU terhadap Dr. Reza Gladys. Fakta pertama, resmi ditahan untuk 20 hari ke depan. Setelah sempat 2 kali mangkir dari pemeriksaan, NM dan sang asisten Mail Syaputra akhirnya resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya kemarin. Penahanan dilakukan terkait kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Dr. Reza Gladys senilai 5M. NM tiba di Polda Metro Jaya sejak pagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tapi melalui pintu belakang dan tidak memberikan komentar apapun hingga akhirnya ia resmi ditahan selama 20 hari ke depan sambil menunggu proses perlengkapan berkas perkara untuk diserahkan ke kejaksaan. NM dan sang asisten diancam dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Lalu bagaimana tanggapan orang-orang yang berseberangan juga berkonflik dengan NM atas ditahannya sang artis kontroversial termasuk Rasman dan Fitri Salhuteru hingga pihak Reza Gladys? Gimana Mi? Hari ini Mi agendanya? Makasih Kak. Tinggi-tinggi banget dong. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Untuk 20 hari ke depan, ancaman hukumnya semua di atas 5 tahun. Ya, jadi memenuhi unsur objektif daripada pasal 21 ayat 4 huruf A. Ya, jadi itu dapat ditahan. Dapat ditahan. Sejatinya dari hati saya yang tulus, saya prihatin. Saya prihatin dan saya tidak berbahagia. Kenapa? Karena saya memahami bahwa apa yang dialami hari ini adalah sebuah akumulasi. Aku nggak gembira ya, aku berduka. Sedih. Tapi bohong. Aku cuman menghimbau kepada teman-temannya Nikita, kemana kalian? Jangan ditinggalin loh. Bravo Polri, akhirnya Nikita Mirjani ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka dan terlihat menggunakan baju orange. Ya, Satyam Eva Jayati kebenaran pasti menemukan jalannya. Walaupun dulu laporan gue pernah di SP3, akhirnya air mata gue terbalaskan. Fakta kedua, NM pakai baju oranye masih senyum-senyum dan seolah tak merasa bersalah. Setelah menjalani pemeriksaan sejak pagi hari kemarin, sore harinya NM dan Mail akhirnya keluar sudah mengenakan baju tahanan oranye yang kontras dengan kaos putih yang ia kenakan, namun tanpa diborgol. Bahkan NM seperti hanya asal memakai baju oranye
tanpa dikancing dan tanpa memasukkan lengan. Bahkan cara berjalan NM juga seperti layaknya berlenggak-lenggok di catwalk. Dengan santai, NM pun sempat menyapa awak media yang sudah menunggunya sejak pagi. Tidak hanya itu saja, ibu 3 anak ini juga sempat menebar senyum kepada awak media tanpa menunjukkan kesedihan dan juga rasa bersalahnya. Lantas apa kata NM terkait penahanan dirinya? Tinggi-tinggi banget dong. Niki, ramenya, oi. Niki, udah pakai baju oranye gimana kan Niki? Hah? Pakai baju oranye gimana Kak? Gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Sans. Mungkin perasaannya gimana sih Kak Niki? Tidak ada, biar cepat selesai masalahnya. Kak Niki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Kak Niki gimana kabarnya? Niki gimana? Baik. Sikap yang senyum-senyum, mungkin beliau ini merasa bahwa senyum itu adalah penyampaian rasa damai ya kepada semua masyarakat ya. Artinya tidak juga lah seharusnya senyum itu kita kaitkan dengan sebuah kesan negatif seperti itu. Nah, yang kedua, kalau klien kami juga menyikapi itu, ya dia senyum. Jadi dia tahu persis bahwa dirinya harus terlihat tenang, itu dia tahu persis. Jadi ada kalanya bahasa tubuh itu memang diupayakan, conditioning istilahnya. Nah di sini saya melihatnya dia conditioning. Dia tahu bahwa itu sebuah pressure, tekanan untuk dia, namun dia tidak mau tampil dalam kondisi tertekan. Dan itu bisa diupayakan. Fakta ketiga, kado pahit ulang tahun dan harus jalani puasa di jeruji besi hingga Loli kirim surat untuk jadi jaminan ibunya. Penahanannya di bulan Ramadan tidak hanya membuat NM harus meninggalkan ketiga anaknya berpuasa tanpa dirinya, tetapi juga menjadi kado pahit di hari ulang tahunnya yang ke-39 yang jatuh pada tanggal 17 Maret mendatang. Padahal sebelumnya NM sempat mengunggah di media sosialnya terkait rencana perayaan ulang tahunnya yang bahkan akan menyertakan barcode miliknya jika ada yang ingin memberikan kado atau hadiah. Sementara itu, selepas penahanan sang ibunda, Loli langsung menulis surat permohonan penangguhan penahanan bermaterai kepada Kapolda Metro Jaya dengan dirinya sebagai penjamin. Loli juga membeberkan status sang ibunda sebagai single parent dan juga kehadirannya yang masih sangat dibutuhkan oleh dia dan adik-adiknya. Bulan ini bulan Maret, berarti sebentar lagi aku ulang tahun. Aku nerima semua hadiah dan termasuk QRIS ya. Nanti QRIS-nya akan aku posting. Pokoknya semuanya diserahin ke Polda Metro Jaya. Semoga keadilan kebenaran tegak lurus. Bismillah. Udah, itu aja. Fakta keempat, viral rekaman Mail dengan Reza Gladys saat diduga minta uang tutup mulut dan juga rekaman CCTV diduga Doktif dan suami Reza Gladys beredar diduga saat negosiasi. Sebagai bukti dalam kasus ini, beredar rekaman percakapan antara Mail dengan Dr. Reza Gladys yang diduga terkait dengan permintaan uang untuk menutup mulut NM agar tidak membongkar rahasia bisnis kecantikan Dr. Reza Gladys. Dalam rekaman itu, Mail menjelaskan jika mulut NM bisa sangat berbahaya jika sudah mulai mengungkapkan informasi. Karenanya, sebagai uang tutup mulut, Mail pun diduga menyebut angka kepada Dr. Reza Gladys sebesar 5M. Selain percakapan tersebut,
Juga beredar rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuan antara suami Dr. Reza Gladys dengan seorang wanita di sebuah kafe di Cilegon, Jawa Barat. Wanita berbaju kuning itu terdengar meminta uang sebesar 2 juta dolar Singapura atau setara 24 miliar rupiah untuk menutup mulut NM. Jadi kalau misalnya emang Dr. Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side Dr. Reza, Dr. Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah, kasih dia uang 5M, dah. Jadi mintanya di angka 20-an. Fakta kelima, daftar kasus NM yang membuatnya 6 kali jadi tersangka. Penahanan NM kali ini bukanlah yang pertama kali dalam rentang hidupnya. Sebelumnya, ia juga pernah terlibat dalam sejumlah kasus hukum dan menjadi tersangka dalam beberapa perkara. Di antaranya terlibat perkelahian di salah satu bar di Kemang, Jakarta Selatan dengan kakak beradik Olivia dan Beverly Sunday pada tahun 2012 yang berujung vonis 5 bulan penjara. NM juga sempat punya kasus penganiayaan terhadap mantan suaminya Dipo Latif di tahun 2020 lalu dan divonis 6 bulan penjara. NM juga pernah dipolisikan oleh Dito Mahendra yang kini disebut-sebut sudah balikan lagi dengan Nindi Ayunda atas tuduhan pencemaran nama baik pada tahun 2022 dan ditahan selama lebih dari 1 bulan. Di tahun 2016, NM dilaporkan oleh mantan suaminya Sajat Ukra terkait tuduhan menghalangi hak pertemuan Sajat dengan anak mereka Raska Rakila Ukra. Di tahun 2017, NM juga menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap asisten almarhumah Julia Perez dan kasusnya pun sempat disidangkan. Lalu vulgar, cara bicaranya dan segala macam itu semuanya sih kayaknya sih tabur tua ya. Mungkin itu karena banyak orang yang sakit hati ya sama dia, jadi itu karma juga mungkin. Tabur tuai juga nggak sih?